Uber merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri atau jasa transportasi yang didirikan oleh Travis Kalanick-Walker bersama temannya Garrett Camp. Nama Uber awal mulanya muncul pada sebuah pemikiran di mana pada saat itu Travis dan Garrett tidak menemukan taksi. Kemudian mereka berpikir untuk memecahkan masalah dengan membuat sebuah aplikasi di mana dapat menghubungkan antara pengemudi dan penumpang. Akhirnya pada tahun 2009 berdirilah perusahaan jasa transportasi bernama UberCab yang kemudian berganti nama menjadi Uber. Uber sendiri masuk di Indonesia pada tanggal 13 Agustus 2014. Awalnya Uber melayani pelanggan di kawasan CBD seperti Kuningan atau Sudirman, Jakarta. Skema Uber di Indo masih sama seperti luar negeri, yaitu Uber tidak memiliki mobil sendiri. Cara memesannya pun layaknya memesan taksi pada umumnya. Pengguna diminta untuk registrasi data pribadi, kemudian menghidupkan fitur GPS, lalu nama supir dan plat mobil akan langsung muncul di aplikasi. Uber secara tidak langsung menghubungkan pelanggan dengan sopir dengan mudahnya. Tarif layanan Uber sama persis dengan taksi pada umumnya, yaitu menggunakan Argo. Selain menggunakan kartu kredit, pembayaran dapat dilakukan dengan menggunakan uang tunai. Saya akan menjelaskan tentang analisis persaingan Uber. Setelah Uber mengalami banyak kasus yang terjadi, membuat Uber memiliki banyak persaingan di wilayah Asia Tenggara. Persiapan menuju IPO pada 2019 hingga lelahnya mereka dengan persaingan yang terlampau ketat menjadi sejumlah alasan Uber untuk mengibarkan bendera putih di Asia Tenggara. Menyerah menghadapi persaingan dengan Grab serta Gojek, Uber resmi menyerah di pasar Asia Tenggara. Setelah menyerahkan seluruh unit bisnisnya di kawasan tersebut kepada Grab, yang notabene merupakan pesaingnya, dengan menyisikan kepemilikan Uber terhadap 27,5% bagian saham gabungan keduanya. Ini merupakan kegagalan ketiga perusahaan asal California tersebut dalam mencoba peruntungan di luar pasar di Amerika. Analisis SWOT Manager menentukan strategi level korporat, bisnis, dan fungsional agar berada pada posisi terbaik untuk mencapai visi dan misi perusahaan. Yang pertama, the level of rivalry among organization in industry. Semakin banyak perusahaan yang melakukan penurunan harga atau meningkatkan advancing dengan untuk berkompetensi, maka semakin rendah tingkat profit perusahaan. Yang kedua, the potential for entry in an industry. Semakin mudah pesaing baru memasuki suatu industri, maka kemungkinan harga produk dan profit yang dihasilkan semakin kecil. Yang ketiga, the power of large supplier. Semakin sedikit jumlah pemasok, maka pemasok dapat menaikkan harga input yang berujung pada semakin rendahnya profit perusahaan. Yang keempat, the power of large customer. Semakin tinggi daya tawar customer dalam menuntut harga yang lebih rendah ataupun kualitas output yang lebih tinggi, maka semakin rendah profit yang diterima oleh perusahaan. Yang terakhir, the trade of substitute product. Jika terdapat produk yang dapat menggantikan produk kita, maka perusahaan tidak dapat meningkatkan harga agar customer tetap bertahan. Dengan Uber sebagai sampel, maka berdasarkan analisis 5 force model, dapat disimpulkan bahwa terdapat persaingan ketat melawan Gojek dan Grab, yang merupakan kompetitor utama di Indonesia, serta beberapa perusahaan kecil yang juga menawarkan jasa serupa. Kesamaan model bisnis dan tipe transportasi online yang ditawarkan menyebabkan perang harga yang tidak berkesudahan antara ketiganya. Variasi fitur yang ditawarkan, potongan harga, ketersediaan driver, dan kualitas berkendara juga menjadi aspek-aspek yang dipertarungkan oleh Uber melawan pesaingnya. Karena ketatnya persaingan, maka menurunkan profit taking yang dilakukan oleh Uber, sehingga menyebabkan defisit seperti yang terlihat pada grafik di atas. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan yang dialami oleh perusahaan Uber. Ada permasalahan internal dari perusahaan. Yang pertama, permasalahan tentang komitmen perusahaan terhadap etika dan tanggung jawab sosial. Yang kedua, perusahaan Uber tidak memiliki dana untuk bersaing secara langsung. Yang ketiga, Uber dianggap tidak memberikan imbalan yang sesuai terhadap drivernya. Selanjutnya ada permasalahan eksternal dari perusahaan.
Yang pertama, penumpang merasa kurang percaya terhadap driver Uber. Yang kedua, Uber dianggap perusahaan taksi yang beroperasi tanpa izin dan menerima penolakan penumpang banyak. Yang ketiga, masalah meningkatnya persaingan yang besar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang solusi permasalahan perusahaan Uber. Bagi pelanggan, menggunakan aplikasi Uber juga berarti mempertimbangkan kemudahan dibanding menggunakan taksi tradisional. Bagi beberapa industri, memasuki era teknologi dan internet seperti sekarang, mengubah pola pikir dan cara-cara yang mereka lakukan mungkin menjadi pilihan yang tepat dibanding bertahan dengan cara-cara lama. Sebaiknya, Uber menjalankan komitmennya dengan baik agar tidak terjadi permasalahan-permasalahan yang tidak diinginkan. Dan selain itu, Uber juga harus memiliki kas keuangan untuk mendanai perusahaan ketika terjadi masa sulit dalam persaingan di era saat ini. Kemudian untuk menangani masalah yang akan datang, sebaiknya Uber harus mempersiapkan strategi yang lain agar perusahaan tidak merugi dalam persaingan yang terjadi. Uber dapat dikatakan sukses ketika dapat memperkenalkan model bisnis baru dengan mengkombinasikan teknologi dan model bisnis yang inovatif dan kreatif. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih.